Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa melakukan online survei kepada user-user anonymous dan kemudian kita mempresentasikan hasilnya menggunakan PowerPoint. Sebelum itu, jangan lupa ada subscribe channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di Microsoft 365 itu sudah ada feature Microsoft Form untuk kita melakukan capture data. Tapi kan kita bukan cuma mau capture data nih, kita juga mau data ini bisa sampai dengan ditampilkan dalam sebuah presentasi. Nah, di Microsoft 365 ini untuk capture data kita bisa menggunakan Microsoft Form. Nanti dari Microsoft Form ini hasilnya kita otomatisasi masuk ke dalam sebuah database online, itu adalah Microsoft List. Dan juga hasilnya ini kita bisa lakukan tarik menggunakan Power BI dan kemudian kita analisa dan kemudian hasil analisanya kita tampilkan menggunakan PowerPoint. Gimana caranya? Yuk kita coba. Step pertama adalah kita membuat form. Kita mulai dengan cara kita masuk ke portal Microsoft 365, lalu kita search di sini adalah form. Oke. Nah, kita akan berada di halaman awal dari Microsoft Form, ya, yang menggunakan akun di sini. Saya menggunakan akun Budi Irwanto. Akun Budi Irwanto ini adalah akun user biasa ya, jadi dia bukan user admin. Oke, kita buat new form. Oke, misalkan kita kasih nama ini adalah survei film kesukaan. Oke, nah kita mulai dari, nah sini udah ada beberapa rekomendasi ya, tapi ya kita buat dari awal aja ya. Kita mulai dari choice, itu adalah kelompok umur Anda. Oke. Misalkan di sini umur di bawah 21 tahun. Oke. Atau di bawah 21 tahun. Kemudian 21 tahun dengan 35 tahun dan di atas 35 tahun. Oke. Kemudian kita kasih choice lagi. Itu adalah genre kesukaan. Oke. Misalkan single action, kemudian komedi, kemudian drama, kemudian lainnya. Oke. Kemudian ada yang lainnya adalah asal negara film kesukaan. Misalkan di sini adalah Amerika, kemudian Korea, Jepang. Kita kasih sini adalah Indonesia. Kita kasih lagi di sini adalah misalkan China. Oke. Kita kasih lagi misalkan di sini adalah lainnya. Oke. Kemudian kita kasih budget per bulan. Nah, kita pakai tipenya kita mau number tapi nggak ada, di sini kita pakai teks saja. Budget nonton film per bulan. Nah, kita biarin teks saja. Kemudian kita kasih pilih lagi. Nonton film biasanya di mana? Misalkan di sini pilihan satu adalah bioskop. Kedua itu adalah Netflix. Ya, ketiga itu ada yang nonton di YouTube. Ya, biarinlah kita kasih YouTube. Kemudian ke misalkan di TV ya, yang masih nonton di TV ya. Dan kita kasih misalkan lainnya. Oke.
kita pakai 5 pilihan ini aja ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lakukan style. Oke, kita mau stylenya, nah nah ini keren nih. Kita bisa tambahkan di sini adalah survei film, survei preferensi film Anda. Oke. Nah, untuk collect respon ya, kita bisa menggunakan URL ini dan nanti kita bisa set anyone can respond. Jadi user yang sifatnya anonymous di sini bisa melakukan respon ya. Misalkan saya buat di sini in private window. Nah, start. Ini misalkan 500.000, kemudian Netflix, submit. Oke, kita lihat hasilnya. Sudah ada responnya ya. Dan juga ini bisa diekspor ke Excel. Namun default penyimpanan dari form ini bukan tempat yang ideal untuk kita melakukan analisa data dari hasil form ini. Nah, kita perlu membuat sebuah database menggunakan Microsoft List. Untuk membuat database menggunakan Microsoft List, sekarang kita kembali ke portal Microsoft 365 ya. Nah, di sini kita searching adalah list. Oke. Nah, kita biarin pakai list yang Microsoft List ya, bukan SharePoint. Oke, karena dia akan tersimpan di OneDrive. Nah, selanjutnya kita buat new list, yaitu kita pakai yang blank list. Ini adalah survei film. Oke, kita pilih ini dan ini. Oke, create. Dari sini kita tambahkan kolom. Nah, ini ada apa aja di sini? Pertama adalah kelompok umur. Oke, paling gampang kita pakai teks. Kelompok atau umur. Oke. Kemudian kita tambahkan kolom baru. Itu adalah genre. Ya. Kemudian kita tambah kolom baru, asal negara. Oke. Ya, kita bisa aja menggunakan data tipe yang lainnya ya. Cuma di sini kita fokus bagaimana data tersimpan instead of menggunakan struktur yang proper, gitu ya. Kita biarin aja pakai teks juga. Di sini misalkan ketiga tadi apa? Negara, ya. Oke. Kemudian kita tambahkan kolom lagi, budget. Nah, budget nggak apa-apa lah, teks juga ya. Budget. Dan terakhir adalah media. Oke. Nah, mungkin kita tadi kurang satu kolom di form. Supaya sini kita bisa masukin title. Tapi kita jangan pakai title. Kita kasih rename ini jadi nama ya. Oke. Nah, di sini juga kita kasih ada satu pertanyaan baru. Itu adalah nama Anda. Oke. Kita taruh di paling atas door. Nah. Oke. Nah, sekarang formnya sudah siap, data atau tabel tempat penyimpanan siap, tinggal kita menghubungkan dari form ke tabelnya. Menggunakan apa? Kita gunakan Power Automate. Power Automate ini akan kita gunakan untuk otomatisasi. Jadi ketika ada satu form respon masuk, dia datanya akan langsung masukkan ke dalam Microsoft List, gitu ya. Caranya adalah kita balik ke home dari Microsoft 365 sini, kita search di sini adalah Power Automate. Nah, dari sini kita buat create. Oke, kita pilih Automated Cloud Flow.
Dari sini kita pilih misalkan film survei form flow. Oke, kita pilih. Nah, ini pakai ini nih. When a new response submitted pada Microsoft Form. Kita create. Oke, saya nggak begitu common dengan yang baru ini. Saya pakai yang editor lama aja deh. Nah, kita pilih formnya. Survei film kesukaan. Nah, kemudian kita dapetin dari form itu, kita dapetin get response detail. Form ID. Nah, ini dia. Responnya. Nah, ini dia. Jadi kita dapatkan spesifik respon yang men-trigger workflow ini ya. Oke, save dulu. Nah, kalau kita udah capture, kita mau ngapain? Kita mau responnya itu dimasukkan ke dalam Microsoft List ya. Jadi kita masukkan sini adalah new step. Nah, konektor Microsoft List pada dasarnya dia adalah SharePoint. Oleh karena itu kita pilih SharePoint. Oke. Untuk meng-add item baru kita pilih adalah create item. Nah, ini lucunya nih. Kita di sini nggak tersedia site address yang makanya kita perlu meng-entry custom value. Nah, custom value di mana? Kita balik ke dalam listnya. Kita sorot di sini dari depan sampai dengan domain. Kebetulan ini adalah domainnya sagia.my.id ya. Emailnya kan budi@sagia.my.id. Sampai dengan ini nih, depan sebelum slash list lah ya. Paste di sini. Nah, kalau sukses, dia akan muncul. Ini dia, survei film. Oke. Nah, dia akan memberikan title-nya apa? Title kita ingat ya, tadi itu adalah nama. Kita masukin. Nah, ini ada nih, nama Anda. Umur, kita masukin kelompok umur. Genre, kita masukin genre kesukaan. Salah. Genre, kita masukin genre kesukaan. Enak ya, nggak pakai coding ya. Negara, kita masukin asal negara. Budget. Nah, budget media. Kalau nonton biasanya di mana? Ya. Nah, di sini kita save. Nah, sudah save ya. Tinggal selanjutnya kita coba lagi. Nah, ini kan tadi yang hasil apa namanya? Nah, ini kan tadi yang pakai Anonymous ya. Kita refresh saja. Oke. Start. Nah, ini udah baru nih karena udah ada nama Anda nih. Nama Anda misalkan adalah Sagi. Set. Saya berada di atas 35 tahun. Saya sukanya komedi. Komedi Jepang. Kemudian budget nonton per bulan misalkan 125.000. Oke. Nonton biasa di mana? Itu adalah di Netflix. Oke, kemudian kita submit. Nah, bagaimana kita lihat bahwa ini berhasil? Kita balik lagi ke Power Automate. Oke, ini Power Automate kita tadi. Kita back. Nah, ini udah ada nih respon nih. Barusan banget ya. Jadi saya men-submit, kemudian ada respon detail ya. Nah, ini tadi yang data-data saya masukin. Oke. Masuk ke dalam Microsoft List. Hasilnya gimana? Hasilnya sudah ada di sini. Kita refresh saja. Nah, udah masuk ke dalam list kita. Oke, saya coba masukin beberapa data dulu ya. Oke, saya sudah selesai menambahkan beberapa data di sini. Selanjutnya adalah gimana caranya kita melakukan analisa menggunakan Power BI. Nah, untuk menganalisanya, kita gunakan Power BI Desktop. Buka Power BI Desktop. Oke, dari sini kita create baru ya. Kita get data, tipenya adalah dari sini kita mau ya. Kita pilih online service, itu adalah SharePoint online list. Connect. Oke.
Kita pakai site URL. Nah, kita copy paste di sini nih. Oke. Kita pilih Microsoft account, sign in. Ini pakai budi@sagia.my.id. Oke, connect. Nah, kita gunakan data ini adalah survei film. Nah, kita transform dulu datanya. Kita cuma butuh kolom. Kita pilih kolom dulu, choose kolom. Kita cuma butuh kolom itu adalah title, nama ya, umur, genre, negara, budget, media ya. Sisanya nggak penting. Oke. Nah, ini tipenya adalah teks. Ini juga teks. Asli namanya juga nggak penting sih kalau konteks analisa ya. Kemudian inilah negara adalah teks. Ini kita bisa jadikan sebagai desimal, fixed decimal atau currency. Dan ini kita jadikan sebagai teks. Nah, dari sini kita close and apply. Cuma ada 11 baris ya, nggak apa-apa. Sekarang kita mau pilih dia adalah negara. Oke, ada negara apa aja? Negara ini dan negara kita pilih negara count. Negara adalah kita ke value-nya count negara. Oke. Kemudian kita pilih lagi adalah genre. Gak apa-apa kita pakai pi semua ya. Kemudian genre value juga. Nah, yang suka genre segini. Kemudian kita dapetin mengenai umur. Oke. Nah, kemudian kita mengenai negara, genre, umur, apalagi tadi? Media. Kita buat lagi sini adalah media. Oke, kita pakai 4 ini aja dulu ya. Nah, mungkin kalau di course lain kita akan buat lebih detail. Oke. Oke, kita sudah punya 4 measurement. Negara, genre, media, dan umur ya. Kita mau buat dia menjadi sebuah presentasi. Caranya adalah kita perlu publish dulu. Nah, untuk publish kita perlu sign in. Sign in tadi pakai budi@sagia.my.id. Nah, sudah login, kita publish. Kita taruh aja ke default workspace ya. Oke, diminta di save. Misalkan sini tes atau itu survei film. Kita taruh di my workspace aja ya. Selanjutnya adalah kita mau mempresentasikan ini ke dalam sebuah slide. Misalkan kita punya sini PowerPoint. Nah, kita pakai sampel slide deh. Oke. Nah, jadi cerita mengenai presentasi di presentasi ini. Nah, di tengah-tengah kita kasih nih new slide. Kita insert. Oke. Insert Power BI. Nah, di sini perlu kita login ya. Nah, kita mau lihat dia URL-nya di mana. Nah, kita buka dari sini, bukan,
dari yang ini. Nah, dari sini yang sudah ke login ya browsernya ya, itu adalah app.powerbi.com. Oke. Dari sini kita buka. Nah, ini di workspace. My workspace. Nah, ini survei film. Nah, ini URL ya. Kita copy. Kemudian paste di slide kita. Insert. Oke, kalau terjadi something wrong, kita paste lagi, insert. Or kita ulang aja dulu. Save. Kita pakai PowerPoint. Kita pakai ini pitch deck yang ini. Nah, kemudian di satu slide kita insert Power BI. Kita paste, insert. Oke. Nah, ini adalah actual Power BI kita. Jadi kita bisa kayak gini nih. Nah, saya gedein dulu ya. Nah, jadi kita bisa presentasi nih. Ya, ini pitch deck kita mengenai ini, kemudian ini, gini, tengah-tengah kita bisa presentasi data hasil survei ya. Dan juga ini kita bisa secara interaktif. Misalkan yang suka Amerika atau film Amerika itu rata-rata nontonnya di YouTube. Gitu ya, paling besar di YouTube dan di Netflix. Kemudian suka genrenya adalah action dan seterusnya. Anda bisa lakukan analisa nih. Atau yang suka film Korea rata-rata nonton di TV dan besar juga di bioskop dan seterusnya gitu ya. Nah, kan kita bisa mulai presentasi hasil survei kita gitu ya. Oke, itu tadi bagaimana kita bisa melakukan capture data dari survei, kemudian kita simpan ke Microsoft List menggunakan Power Automate, kemudian kita tarik data yang menggunakan Power BI, dan terakhir kita presentasikan menggunakan PowerPoint. Untuk sekarang itu dulu.